Langsung kita hidupkan lagi. Apakah masih keluar asap lagi teman ya, biarkan saja seperti itu. Mantap. Mantap temannya, gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman ya, dengan saya seperti biasa teman di channel Tinular Channel. Nah temanku, di hadapan kita ini ada satu unit speaker aktif Polytron ya. Jadi kegiatan kita hari ini akan belajar memperbaiki speaker aktif Polytron ya, seperti ini teman ya. Nah menurut keterangan yang punya, kerusakan speaker aktif ini jika dicolokkan di listrik itu MCB rumah ya, MCB listrik itu langsung turun teman ya, langsung jeglek. Nah setelah itu dihidupkan lagi ya, setelah MCB listriknya dinaikkan, kemudian speaker ini dinyalakan, sudah selesai, sudah tidak nyala lagi teman ya. Benarkah seperti itu teman? Coba kita dihidupkan ya, colokkan dulu ke listrik. Sudah, coba kita lihat tombol, sudah nyala. Nah kan tidak nyala sama sekali, itunya indikatornya kan mati, terlihat kan tuh, coba terlihat nggak ya. Kalau tidak mati total ya pastinya di sini nyala teman ya, pastinya di sini ada LED warna merah ya. Sudahlah, oke kita langsung buka saja teman ya, kita langsung buka. Ada apa di sana nanti kita perbaiki bersama, kita cari kerusakannya ya. Biasanya teman ya, kalau kerusakan yang seperti saya sampaikan tadi ya, ketika dicolokkan di listrik kok MCB turun, itu biasanya ada di bagian primernya itu yang short ya, yang konslet. Cuman di sana itu kan banyak sekali komponen teman ya, jadi apanya yang short, apanya yang konslet ya, nanti kita cari bersama dan nanti langkah-langkahnya itu seperti apa. Oke, speaker akan saya buka dulu. Oke teman, mesin sudah terlepas, kamera akan saya posisikan, akan saya perdekat di mesinnya teman ya, agar supaya terlihat lebih jelas seperti itu. Nah teman, seperti ini, mantap kan, gambar terang, tampak besar. Jadi seperti ini teman ya, kerusakan yang baru saja saya sampaikan ya. Jadi untuk kerusakan mesin elektronik apa saja itu teman ya, speaker aktif, televisi atau dan yang lain-lain ya, jika ketika dicolokkan di listrik kok MCB langsung turun ya, langsung jeglek begitu ya. Jadi kita fokusnya itu jangan kemana-mana ya, kita fokus ke bagian primernya ya. Apa itu primer? Primer itu di bagian listrik ya, dari PLN yang masuk ke bagian sini ya. Jadi soketnya itu ya sudah tahulah, untuk soket speaker aktif itu yang dari PLN itu yang mana. Jadi yang bagian sini ya, bagian belakang gini aja ya, dibalik gini ya. Nah ini ya, di bagian sini. Ini primer itu di bagian sini. Ini kan blok sekunder, maksudnya blok power supply-nya ya, blok PSU-nya ini. Ya, jadi kalau kita begini, kalau yang ke sini itu bagian sekundernya ya, yang arah ke, yang untuk menyuplai ke bagian powernya ini. Nah yang arah ke sana itu bagian primernya, di bagian listriknya, bagian tegangan tingginya ya, di bagian sini. Dan biasanya yang sering-sering terjadi teman ya, itu short ada di ini, di FET-nya ini ya, di MOSFET-nya ini. Ini biasanya ya macam-macam ya. Ini berapa nomornya? Coba sebentar. Oh ini menggunakan 7N65 teman ya, FET 7N65 ini. Dan selain daripada ini, yang pasti yang sering-sering itu yang short itu yang ininya, FET-nya. Cuman di bagian primer itu kan banyak komponen teman ya, nanti kita cari. Yang sering-sering itu ininya, tapi tidak menutup kemungkinan ya ada komponen yang lain yang ikut short juga ya. Kalau ininya yang short, yang pasti untuk transistor pendukungnya ya, untuk
transistor yang kecil-kecil yang dimana coba. Nah ini ya, sebentar terlihat transistor yang kecil-kecil ini juga biasanya ikut short ya. Untuk mengetahuinya, untuk pastinya kita nanti cek ya. Namun sebelum itu teman ya, sebelum itu seperti biasa ya, seperti biasa like, subscribe, kemudian lonceng ya. Biasa teman ya, lonceng jangan tinggalkan lonceng. Karena apa? Lonceng itu adalah salah satu alat penghubung di antara kita ya. Salah satu alat untuk agar kita selalu bisa berkomunikasi melalui kolom komentar ya. Begitu. Oke, kita cek dulu. Kita lepas dulu saja teman ya. Kita lepas dulu ininya ini. Wah, ini udah sering diperbaiki nih temannya kayaknya. Udah solderannya udah nggak karu-karuan. Oh, mana? Sini. Kita lepas dulu. Kita lepas dulu padnya, kemudian kita cek komponen yang lain. Nah, patah kakinya malah. Oke, kita cek. Nah, udah. Tadi kan ini jarumnya tidak bisa mentok teman ya. Ya, coba kita cek. Nah, kan. Nah, sudahlah, ini short rusak. Kemudian kita akan cek komponen. Sebentar, di bagian sini, bagian oh ya sini. Kita cek dari atas teman ya. Gimana ini? Apometernya nggak kelihatan. Oh gini. Sebentar ya. Sebentar agar bisa terlihat lebih nyata, lebih besar itu kita. Nah, gini. Apometer. Nah, gini. Nah. Kita cek dioda. Untuk ngecek dioda apakah short atau tidak, apometer menggunakan skala X1, X10, X100 bebas ya. Skala ohm juga bisa, ini tidak apa-apa ya. Ya ini kan semua kan skala ohm teman ya, seperti ini. Kalau menggunakan apometer digital menggunakan skala ohm ya. Kalau untuk apometer analog seperti ini ya, ini X1, X10, X100 bebas. Oke. Untuk cek dioda, mencari apakah ada yang short atau tidak, buzzing ya. Untuk apometernya itu buzzing. Ini harus kita bolak-balik gini. Oh. Nih short satu, coba ini. Nah, ini aman. Aman, kan beda teman ya. Tuh, berhenti di situ ya. Karena ini jarum apometer yang merah kan di bagian positifnya dioda ya. Jadi batasnya seperti itu. Ketika kita balik begini, mentok lalu kembali ya. Coba. Nah, kembali seperti itu. Ini berarti aman dioda yang ini. Kalau yang ini kan beda ya. Tuh, diam aja ya. Walaupun kita bolak-balik gini apometernya tetap saja mentok. Ini short satu, kemudian yang ini, nah short juga, ini dua, kemudian yang ini aman. Berarti ini teman ya, satu ini sama ini ya, ini sama ini yang short, lepas dulu, kita lepas dulu, nanti kita cek yang lain agar supaya untuk
komponennya yang lain saat kita pengecekan itu tidak terganggu oleh komponen yang short ya. Setelah kita menemukan yang short, kita cabut dulu teman ya, kita cabut dulu. Cek di luar PCB ya diodanya. Ini tuh short, udah. Kemudian yang satu sama aja. Oke, kemudian kita cek yang lain lagi. Sudah ketemu FET sama dioda yang short teman ya, kemudian kita cari yang lain lagi. Jadi untuk urutannya seperti itu ya. Jika kita langsung menemukan yang short, maka langsung kita cabut ya, agar supaya apa? Agar supaya saat kita pengecekan komponen yang lain tidak mengganggu ya, gitu. Gimana ini? Nah. Ini, nah ini voltmeternya di mana? Nah sini, udah. Di sini ada transistor 2 ini ya, 1015 sama 1815. Kita cari basisnya sini. Nah, coba ini nanti kita cabut, kemudian yang ini. Ini aman. Kemudian cari lagi ini. Ini aman. Kemudian untuk diodanya aman. Untuk designernya aman. Coba kita dari atas ya, agar temanku tahu ya, agar temanku tahu cara pengecekannya. Pokoknya pada intinya gini teman ya, pada intinya jika kita memperbaiki mesin elektronik ya, televisi maupun speaker aktif apapun itu, jika kita menemukan FET yang matinya itu mati short ya, mati konslet seperti tadi ya, yang ketika kita colokkan di listrik MCB itu langsung jeglek ya, itu jangan luput ya, jangan sampai ketinggalan. Kita cek semua komponen di sekelilingnya ya, kita cek semua komponen pendukung daripada FET tersebut ya. Ini bagus, terutama itu diodanya ya, dioda Zener kecil-kecil seperti ini maupun dioda silikon, atau transistornya juga ya, transistor ini teman. Nah ya, dua ini temanku cek semua, jangan sampai lupa itu. Percuma juga ya jika temanku menemukan FET yang short kok langsung dipasang tanpa cek dulu di bagian komponen yang lain ya, komponen pendukungnya. Jika komponen pendukung tersebut dioda yang short ataupun transistor yang short, itu pekerjaan kita bisa dipastikan tidak berhasil teman ya. Bisa jadi malah FET-nya ini akan rusak lagi seperti itu ya. Oke, jadi kita akan cabut di sini. Setelah saya cek semua itu kondisinya normal ya, tidak menemukan sesuatu yang rusak. Hanya satu ini temannya yang mencurigakan. Coba kita cek bagian yang tadi apa, transistor satu ini ya, coba kita cek di sini. Aman.
Ini berarti basisnya negatif. Aman teman, tidak basah, tidak masalah ini, tidak apa-apa, kita kembalikan lagi. Sudah semua. Setelah pengecekan di bagian blok primernya ini hanya menemukan pad ya, hanya menemukan pad ini aja. Jadi hanya menemukan ini ya teman ya, ini yang rusak. Jadi saya akan cari dulu ininya. Oke teman, untuk diodanya ya, untuk dioda ini ya, untuk dioda ini akan saya ambilkan dari bekas mesin TV bekas ya. Ini di bagian primernya kita ambilkan ini aja. Dan untuk padnya itu pastinya kita belikan yang baru teman ya. Kita pasang dulu diodanya. Pasang dioda, amati untuk ininya ya, negatif positifnya teman ya, jangan sampai kebalik seperti ini. Oh, kakinya kurang panjang teman ya, kita pasang di bawah aja. Kakinya kurang panjang, jadi gini aja masangnya, kita pasang di bawah. Nah gini, nggak apa-apa dipasang bawah juga. Tuh kamera. Udah selesai, kemudian kita pasang padnya. Oke, yang belum subscribe ya, monggo teman. Ya iyalah, nonton video YouTube itu ya hanya itulah teman. Jadi yang punya channel itu cuma butuh subscribe sama like. Ya kita saling membutuhkan teman ya, gitu. Kemudian kita pasang padnya. Ini padnya yang baru. Kita posisikan kakinya dulu. Sudah terpasang, kemudian kita cek tegangan teman ya, apakah berhasil atau tidak ya. Semoga hanya ininya saja ya. Oh, sikringnya belum teman ya, sikringnya juga putus. Ini pasti putus teman kalau ini ya, kalau kerusakan yang seperti saya sampaikan tadi ya. Udah jadi sikring. Setelah itu kita pasang ininya, soketnya ya, soket yang dari listrik. Kita balik.
siapkan apometer digital untuk mengukur tegangan. Sini aja. Udah, kemudian kita colokkan ke listrik. Oke teman, seperti itu yang terjadi, keluar asap ya. Apanya? Saya hanya memperbaiki di bagian primernya saja, dan ternyata ada elko ya, elkonya yang aduh panas sekali. Ini bisa dipastikan tegangan itu sudah keluar, namun over teman ya. Tegangan sudah keluar tapi melebihi kapasitas teman ya. Coba sudahlah kita paksa saja, kita paksa hidupkan saja. Kita paksa hidupkan, kita cek ya, kita ukur tegangan. Saya tidak tahu teman ya, ternyata di bagian rangkaian lain bermasalah sampai keluar asap seperti itu. Sebentar. Kita ulang lagi ya, kita nyalakan lagi. Sebetulnya tegangannya itu ada berapa? Kita lepas dulu teman ya, kita lepas dulu. Untuk yang connect ke bagian power ya, kita lepas. Udah, ini langsung kita hidupkan lagi. Apakah masih keluar asap lagi teman ya, biarkan saja seperti itu. Mantap. Mantap temannya, gila. Apanya lagi yang ini, yang meledak ini. Jadi hari ini proyek kita itu kan hanya memperbaiki bagian primer yang bermasalah. Salah satunya ada FET yang short, kemudian dioda yang putus, yang short ya, ada 2 dioda. Setelah melakukan penggantian sudah selesai semua, ternyata ya sebetulnya pekerjaan kita ini berhasil teman ya. Jadi dicolokkan di listrik itu sudah tidak turun lagi dan sudah mengeluarkan tegangan. Ternyata di bagian lain ya, di bagian komponen lain, di bagian blok-blok yang lain itu masih bermasalah, sehingga membuat output tegangan ini menjadi over ya, menjadi tinggi ya. Buktinya untuk elko-nya langsung meledos seperti ini, keluar asap seperti tadi teman ya. Nah, untuk video langkah berikutnya untuk mengatasi tegangan over ya, tegangan over itu ada di video yang kedua teman ya. Untuk di video kali ini ya tentunya untuk langkah-langkahnya temanku sudah tahu ya, seperti tadi. Dan ini yang pastinya ini tegangan sangat tinggi sekali, dan saya ya sedikit takut temannya untuk mengeceknya. Nah, akan tetapi di video kedua nanti akan saya cek dan kita cari tahu bersama ya apa penyebabnya ya teman. Oke teman, jadi seperti itu kurang dan lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.